antum ya Ustaz ya, antum pasti kan punya hubungan dengan dengan habaib atau dengan sadar, punya pengalaman atau pandangan tersendiri dengan mereka-mereka ini Ustaz. Nah, bagaimana dan sejauh mana Ustaz hubungan antum dengan mereka Ustaz? Baik yang hubungan yang antum dengan mereka yang di dalam Indonesia maupun di luar negeri Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya. Jadi setiap orang itu punya jasa yang berbeda-beda, masing-masing punya jasa. Baik terhadap perkembangan Islam, terhadap negara, banyak sekali. Jasa itu ada yang kita ketahui, ada yang kita nggak ketahui. Baik itu jasa dari orang pribumi, dari non pribumi, sangat banyak sekali. Ingat jasa saya, ingat satu saja cerita. Rahabar ini yang sekarang masih hidup, Imam Ali Khamenei, ketika perang melawan Irak, Saddam Hussein, itu di antara prajurit ikut perang itu bukan semuanya orang Syiah, banyak orang Sunni, bahkan sebagian ada orang yang non Muslim, orang Masih, Nasrani, ya ada, dan gugur. Dan Rahban menghormati orang yang gugur dalam perang itu, sekalipun orang non Muslim. Sampai Rahban ada videonya beliau mengunjungi menjarahi orang tuanya yang masih beragama Masehi, beragama Nasrani, ada. Itu luar biasa akhlak cucu Rasulullah, jurut Rasul seperti itu. Itu jasa orang kafir, orang non-muslim dihormati. Apalagi jasa orang yang muslim, apalagi jasa para habaib yang datang dari berbagai negara, yang dari Madinah, dari Yaman, membantu perjuangan kemerdekaan zaman Belanda, ada dan pasti ada. Seberapapun pasti ada, itu kita hormati gitu. Dan mereka banyak menyebarkan ajaran Islam gitu. Contoh yang dekat sajalah ya. Ketika di masa dulu orang Betawi itu Jakarta, saya masih kecil, mereka banyak berguru kepada Habib Ali Kuitang. Masih ingat barangkali ya antum? Tuh nggak ada yang mengingkari, dan semua menghormatinya karena memang beliau zuriat Rasul, dia Habib dan alim, alim juga, dermawan juga, luar biasa. Ya menghormati. Lagi ada secara fitrah, ya, secara hukum sosial, dan ada tekanan dari Nabi juga untuk menghormatinya. Terhormat. Saya masih kecil ikut diajak ngaji ke Habib Ali Kuitang. Terus sudah mulai mengenal Habib. Yang datang ke kampung, ya mereka mengajarkan masyarakat dengan susah payah. Ya, ada Habib Mustafa Al-Bahar datang ke masjid. Saya masih kecil, masih ingat waktu itu. Saya agak besar, misalnya punya guru-guru juga orang habaib. Ya, misalnya guru saya itu diantaranya Habib Abdurrahman Assegaf di Bukit Duri. Ya, juga saya pernah belajar ke sana. Di Celitan, saya punya guru ada namanya Habib Usman bin Yahya. Ya, kemudian dipanggil Habib Husain Al-Habsyi. Saya 4 tahun di sana, sangat terkenal. Dia sangat tawadu, luar biasa jasanya. Kemudian guru saya di Syria misalnya juga para habaib juga ada, di antaranya Habib atau Sayyid Abdullah Ghuraifi dari Bahrain, Sayyid Nail dari Irak, macam-macam banyak. Guru saya di Iran juga banyak dari orang-orang habaib dari Sayyid Murtaza dari Lebanon. Kemudian banyak sekali. Mereka punya peran yang sangat luar biasa. Para sadat itu di mana-mana. Ya. Sehingga saya pun banyak mengambil keberkahan dari mereka. Kita mengambil keberkahan dari mana saja. Nah, berkat pengajaran mereka, dengan doa mereka, kita menjadi manusia yang penuh keberkahan insya Allah. Di pengalaman saya bergaul dengan para habaib yang muda, yang remaja, yang teman sekelas, yang macam-macam, ya, yang beragam, itu membuat kita semakin dewasa. Dan kita dibimbing oleh akal kita dengan ilmu, dengan syariat, kita semakin dewasa. Dan insya Allah kita akan mudah mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma kita perlu belajar lebih banyak lagi sehingga kita nanti bersikap dalam bertutur kata, dalam menentukan sikap. Ya, kita melihat kondisi kita. Kalau kita ini awam nggak ngerti, ya diam saja, yang ikut-ikutan, diam saja. Kan masalah dzurriyyat Rasul, karena intisabnya pendanaan Ahlul Bait ini sangat penting, mengingat Ahlul Baitnya itu bukan karena masalah darahnya saja. Ini perlu kita pelajari. Ya, jadi orang-orang yang membicarakan masalah dzurriyyat Rasul, masalah polemik ini, teruskan belajarnya, teruskan pengkajiannya, teruskan penelitiannya sampai kepada penelitian tentang para imam 12 ini. Nah, teliti Imam Ja'far Shadiq juga. Nah, pasti ujungnya ke Ahlul Bait insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Insya Allah. Pertanyaan telah dijawab secara jelas dan kata Ustadz masih global itu juga. Tapi bagi kita juga sudah cukup menjelaskan. Dan sekarang diri Al-Fakir mempersilahkan bagi para audiens, bagi ikhwan dan akhwat untuk barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait polemik seputar nasab zuriyat keturunan Rasulullah SAW.
Mungkin ada yang belum paham, ada yang masih ganjal, silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan bertanya pada malam hari ini. Saya mau nanya Ustaz, banyak orang yang selalu mengaku Habib, dan termasuk saya beberapa kali Abu Habib, bukan sangat tawadhunya, orang pinjam duit tapi nggak balik Ustaz. Beberapa kali Ustaz. Jadi saya melihat bagus, tapi dibilang janji, akhirnya nggak kembali. Akhirnya saya ikhlasin. Nah, itu bagaimana Ustaz menurut pandangan Ustaz? Yang kedua, ada juga Habib yang aku Rasul, zuriatnya Rasul, tapi dia suka maki-maki orang, suka dimaki. Saya ini keturunan Rasulullah, saya ini cinta Rasulullah, tapi dalam ceramahnya, dalam perilakunya dia memaki-maki orang, menjelek-jelekan pemerintah. Kira-kira mohon penjelasan. Terima kasih. Yang pertama terkait masalah pengalaman yang antum alami berhadapan dengan seorang Habib seperti itu. Nah, ketika antum mengikhlaskan pinjaman antum kepada orang tersebut, baik itu misalnya non Habib sekalipun, apalagi Habib, itu tergantung pada niat antum. Ya, kalau memangnya antum melihat, katakanlah non Habib, non Sayyid, dia nggak bayar hutang pada antum melihat karena dia miskin, dia nggak mampu, antum ikhlaskan karena betul-betul membantu dan menolong, itu luar biasa ganjaran di sisi Allah, dan Allah akan melipat gandakan ganjaran antum. Ya. Pada non Sayyid itu juga, kalau antum melihat memang dia tuh miskin, nggak bisa bayar hutang dan nggak mampu, ya, dan antum betul-betul mengikhlaskan, ditambah dengan intisabnya kepada Rasulullah, antum ikhlaskan, dapat ganjaran yang sangat tinggi di sisi Allah dan sangat mulia itu. Bahkan lebih dari itu, terlepas dia itu jujur tidak jujur, katakanlah sekalinya dia tidak jujur, dengan ikhlasan betul-betul ikhlas karena Allah, tidak menagih lagi, karena antum melihat intisabnya pada Nabi untuk menghormati Nabi, antum punya ganjaran luar biasa di sisi Allah, ganjaran antum dunia dan akhirat luar biasa. Bahkan lebih dari itu, sekalipun non muslim sekalipun, ketika antum ikhlasan karena kasih sayang antum, ada ganjarannya juga, apalagi yang muslim, apalagi yang dzurriyyah, apalagi yang berwilayah, lebih lagi. Semua dengan niat dan dengan pengetahuan akan dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenai adanya katakanlah seorang Habib atau Sayyid yang suka maki-maki dalam ceramahnya, kita sangat menyayangkan. Dan bagaimana sikap kita? Kalau kita orang awam, nggak usah didengerin, biarin aja. Kalau kita orang awam, ya. Kalau kita orang berilmu, nah bagaimana? Nah, dengan ilmu kita tentunya mengarahkan pada masyarakat, pada orang lain dengan ilmu kita. Ya, kita bisa sampaikan, kita bisa tegur, kita bisa kirim surat sampaikan kalau kita ini memiliki ilmu pengetahuan. Tapi yang jelas bahwa dia memaki-maki orang lain dan punya perilaku yang dianggap kurang berakhlak, itu merugikan dia dan juga merugikan keturunan dan mencoreng nama baik Rasulullah, berat berlipat ganda. Jadi nama kehabiban jadi jelek semuanya gara-gara dia. Keturunan Nabi jadi dipermasalahkan, jadi fenomena besar, dan sampai juga Rasulullah tercoreng jadinya kalau begitu, dan Rasulullah tersakiti, betul-betul tersakiti. Dan orang yang menyakiti Rasulullah, siapapun orangnya, ada balasan di sisi Allah. Siapapun, ini bukan hukum keluarga, bukan, ini hukum syariat, hukum Al-Quran. Siapapun yang menyakiti Rasulullah, ada balasannya. Qurannya ada, bisa buka di surat Al-Ahzab setelah salawat ayat 56. Berikutnya tentang ya innalladzina yu'dzunallaha rasulahu dan seterusnya, mengerikan sekali orang yang menyakiti Rasulullah dengan cara macam-macam. Dan menyakiti Rasulullah ada orang kafir, ada muslim, non muslim, orang Syiah, orang Sunni, zuriyah Nabi sendiri menyakiti Rasulullah, ada balasannya, ada ganjaran yang sangat berat. Itu sangat disayangkan. Jadi sikap kita perlu kita berikan pemahaman pada mereka. Jadi yang merugikan dirinya sendiri karena ulahnya seperti itu. Itu bisa saya berikan jawaban insyaallah. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bagi ikhwan atau akhwat yang lain, ada yang masih bingung atau ingin dipertanyakan, silakan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat bermanfaat. Tapi sebelum kami tutup, apakah ada kata-kata Ustaz terakhir sebelum
Ya. podcast atau talk show ini ditutup? Sekedar tambahan dari saya, sebagaimana Ahlul Bait ada 4 golongan, dan juga Ahlul Bait ada makna terkait masalah darah, juga ada terkait masalah makom. Makna Syiah pun begitu. Syiah ada yang bil ma'andal am, bil ma'andal am, bil ma'andal khas, bil ma'andal akhas Syiah. Juga ada yang Syiah bermakna kedudukan yang sangat tinggi. Nah, Syiah bil ma'andal akhas, makna yang sangat khusus, seperti Abu Dzar, Salman. Mereka adalah Syiah Ali yang sangat khusus sekali, tinggi derajatnya. Sampai Salman min Ahlul Bait, mereka Syiah, tapi Syiah bil ma'andal akhas, spesialis, utama, sangat khusus, luar biasa. Yang di bawahnya Syiah bil ma'andal khas, dengan mana khususnya di bawahnya para ulama misalnya, jauh dulu sampai sekarang, ya. Mereka Syiah bil ma'andal khas, dapat kedudukan yang tinggi, mengikuti Imam Malik hijau dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ada Syiah bil ma'andal khas, insyaallah. Yang ketiga ada Syiah bil ma'andal am. Nah, kita ini termasuk yang di bawahnya lagi, Syiah juga, ya. Tapi kita masih belajar, baru mengenal. Ada mungkin sebagai ikhwan, ya, dulunya dari mazhab yang lain pindah ke Syiah, berarti bergabung kepada Syiah bil ma'andal am, bergabung, masih belajar, masih terus menggali, meningkat terus sampai kepada tingkatan Syiah bil ma'andal khas, bisa terjadi seperti itu. Ada Syiah bil ma'andal am, lebih luas lagi, lebih umum lagi, itu orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Bahkan juga orang-orang yang mencintai Syiah termasuk Syiah juga. Ada hadisnya. Jadi yang dapat syafaat nanti itu sampai ke bagian orang-orang yang mencintai orang Syiah. Bukan Syiahnya, bukan Imam Ali, bukan. Yang mencintai Imam Ali. Misalnya ada sekelompok orang Syiah mengikuti Imam Ali, fikihnya akhirnya mengamalkan. Tapi ada orang-orang dia tidak mengamalkan fikih Ahlul Bait, tapi mencintai orang-orang ini, dia kebagian juga syafaatnya. Itu Syiah bil ma'andal am. Jadi Syiah ini banyak sebenarnya. Ada bil ma'andal akhas, bil ma'andal khas, bil ma'andal am, bil ma'andal am. Itu luar biasa. Ya, ada hadis yang mungkin saya bacakan di tempatnya di sini. Mudah-mudahan kita mendapat ya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya, untuk kita, untuk keluarga kita dan semua masyarakat, untuk mencapai insyaallah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.